Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Arifah Mufliha, NIM 1852018. Di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu modul 9. Judul kertas kerjanya adalah penyelesaian audit pada mata kuliah Lab Audit. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi tahun 2018. Dalam jurnal ini adalah berisi dari gabungan jurnal dan reklasifikasi dari modul 8 hingga sampai dari modul 2 sampai modul 8. Yang pertama ialah pada modul 2 tertera pada jurnal 1 sampai nomor 5, kemudian modul 3 pada nomor 6 hingga 11, kemudian pada modul 4 tertera pada jurnal nomor 12 hingga nomor 23, kemudian untuk modul 5 jurnal terdapat pada nomor 24 sampai nomor 29, kemudian untuk modul 6 jurnal tertera pada nomor 30 hingga 33, kemudian untuk modul 7 jurnal tertera pada nomor 34 sampai dengan nomor 43. Kemudian untuk yang terakhir pada modul 9, jurnal tertera pada nomor 44 hingga nomor 50. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca aset. Yang pertama ialah pada peraudit 31 bulan Desember tahun 2018 untuk bagian aset. Yang pertama adalah aset lancar sebesar Rp25.584.050 yang didapatkan pada modul 4 halaman 82 pada indeks C. Kemudian di sini ada kenaikan sebesar Rp42.111.300 yang diperoleh dari per audit 2017 dikurangi dengan per audit 2018. Kemudian kenaikannya mencapai 62%. Kemudian yang kedua untuk kas dan setara kas. Kemudian untuk yang kedua adalah investasi jangka pendek. Di sini pada 2018 yaitu sebesar Rp1.709.500 Di sini ada kenaikan sebesar 509.500 dengan persentase 42%. Kemudian untuk akun selanjutnya ialah piutang usaha. Di sini pada peraudit 2018 sebesar Rp11.943.240.000. Kemudian ada kenaikan sebesar Rp3.449.942 dan presentasinya ada kenaikan sebesar 41%. Oke, tadi maaf ketinggalan, saya lupa menjelaskan bahwa untuk investasi jangka pendek itu didapatkan pada modul 4 halaman 92 pada indeks D. Kemudian untuk piutang usaha kita dapatkan pada modul 2 halaman 23 pada indeks E1. Kemudian selanjutnya adalah piutang lain-lain. Pada tahun 2018 didapatkan sebesar Rp100 juta. Kemudian ada kenaikan sebesar 35 juta dan presentasi kenaikannya adalah 54%, didapatkan dari modul 2 halaman 21 indeks E. Kemudian selanjutnya adalah untuk akun persediaan. Pada persediaan per audit 2018 didapatkan Rp2.808.708.700 dengan kenaikan
sebesar Rp870.641.670 dengan persentasenya sebesar 48% yang diambil dari modul 3 halaman 48 pada indeks F. Kemudian akun selanjutnya adalah pada beban dibayar di muka. Pada per audit 2018 didapatkan Rp55.366.667 dengan kenaikan sebesar Rp18.366.667 dengan persentase kenaikan sebesar 46% yang kita dapatkan pada modul 5 halaman 100 indeks G. Perlu diketahui bahwa dari kas dan setara kas hingga beban dibayar di muka ini diambil dari buku 2. Kemudian maka diperoleh total aset lancar pada per audit 2017 yang sudah diketahui pada data perusahaan sebesar Rp11.784.678. Kemudian pada per audit 2018 yakni total aset lancarnya sebesar Rp16.317.657 dan kenaikan pada per audit 2018 diperoleh dengan Rp4.547.979 dengan persentase kenaikan sebesar 41%. Kemudian pada akun selanjutnya adalah investasi pada entitas asuransi. Untuk per audit 2017 itu tidak ada. Kemudian pada per audit 2018 adanya investasi pada entitas asuransi yang terdapat pada modul 6 halaman 105 pada indeks H sebesar Rp425.200 juta, maka kenaikannya adalah sebesar Rp425.200 juta. Kemudian pada aset tetap, pada akun aset tetap yang pertama pada harga perolehan, di sini pada per audit 2018 sebesar Rp6.799.969.000, maka dari itu ada kenaikan sebesar Rp2.399.399.000 dengan kenaikan persentase 54% yang didapat pada modul 7 halaman 114 yaitu indeks J. Kemudian pada akumulasi penyusutan pada per audit 2018 didapatkan sebesar Rp719.546.167 dengan kenaikan Rp309.74.167. Maka dari itu persentase kenaikannya sebesar 65% yang didapat pada modul 7 halaman 114 pada indeks J. Kemudian untuk nilai buku yaitu diperoleh sebesar pada per audit 2018 sebesar Rp16.526.833.000 dengan kenaikan sebesar Rp2.886.324.833.000 dengan kenaikan persentase sebesar 53%, juga sama didapatkan pada modul 7 halaman 114 yaitu pada indeks J. Di sini ada aset lainnya yaitu pada 2018 tidak ada, maka tidak ada kenaikan pada aset lainnya. Kemudian untuk total aset pada per audit 2017 didapatkan sebesar Rp15.900.959.559.678 Kemudian pada per audit 2018 dengan total aset sebesar Rp20.960.59.490.000 dengan kenaikan pada total aset sebesar Rp6.900.063.499.820
yaitu dengan persentase kenaikan sebesar 44%. Kemudian selanjutnya kita akan pada neraca kewajiban. Yang pertama, di sini ada kewajiban dan ekuitas pada peraudit 2018. Pada akun pinjaman bank dan cerukan diperoleh sebesar 200 juta rupiah, jadi tidak ada kenaikan, maka persentasenya adalah 0%. Kemudian ada utang usaha sebesar 1.200.059.306.100 rupiah, maka kenaikannya adalah 191.102.600 rupiah dengan kenaikan persentase sebesar 18% yang didapat pada modul 3 halaman 60 pada indeks M1. Kemudian akun selanjutnya adalah utang lain-lain. Utang lain-lain pada peraudit 2018 diperoleh 190.193.058 rupiah dan kenaikan 162.007.258 rupiah dengan persentase 555%. Yang kita ambil dari neraca klien pada buku 1 halaman 13. Kemudian pada akun utang pajak pada peraudit 2018 diperoleh sebesar 1.136.553.000 rupiah, maka ada kenaikan sebesar 800.587.582.806 rupiah dengan persentase kenaikan sebesar 649% yang didapat pada modul 8 halaman 127 pada indeks M2. Kemudian pada akun biaya yang harus dibayar didapatkan per audit 2018 sebesar 15 juta, maka kenaikannya sebesar 9.212.510.000 rupiah, maka kenaikan persentasenya sebesar 159% yang didapat pada jurnal koreksi modul 3 halaman 53, yaitu work in process pada indeks F2. Kemudian akun selanjutnya ialah utang bank. Pada peraudit 2018 didapatkan sebesar 1.239.438.759 rupiah dengan kenaikan sebesar 400.066.134.596 rupiah dengan kenaikan persentase sebesar 56% yang didapat pada neraca klien pada buku 1 halaman 13. Kemudian untuk akun selanjutnya yaitu utang sewa pembiayaan yang kita dapat sebesar 68.480.000 rupiah dengan kenaikan persentase sebesar 37.760.000 rupiah, maka persentasenya sebesar 123% yang kita ambil dari modul 7 halaman 117 pada indeks M3. Maka total kewajiban jangka pendek pada peraudit 2017 sebesar 2.300.954.700 rupiah, pada peraudit 2018 sebesar 4.34.754.470 rupiah, dan kenaikannya pada dari peraudit 2017 ke 2018 sebesar 1.333.799.770 rupiah. Kemudian pada akun kewajiban jangka panjang, yang pertama pada utang bank diperoleh pada peraudit 18 sebesar 10.175.350.000
Rp57.444.000, maka kenaikannya sebesar Rp1.940.440.400.000, maka persentasenya sebesar 24% yang kita ambil dari neraca pada buku 1 halaman 13. Kemudian pada akun selanjutnya yaitu utang sewa pembiayaan pada peraudit 2018 sebesar Rp16 juta. Kemudian di sini ada kenaikan sebesar Rp4.480.000, maka persentasenya adalah di sini berarti ada penurunan dari 2017 yang sebelumnya adalah Rp20.480.000. Pada 2018 ini ada penurunan yaitu sebesar 16 juta, maka penurunannya adalah sebesar Rp4.480.000 dengan turun persentase min 22%. yang kita dapat pada modul 7 halaman 119 indeks 1. Kemudian di sini maka diambil dari total kewajiban jangka panjang pada peraudit 2017 sebesar Rp8.432.644.000. Pada peraudit 2018 didapat sebesar Rp10.191.357.444.000, maka kenaikan dari 2017 ke 2018 sebesar Rp1.095.524.800.000, maka persentase kenaikannya sebesar 23%. Kemudian untuk akun ekuitas, yang pertama adalah modal saham, dikurangi nilai nominalnya sebesar 2.200.000 per sahamnya. Maka untuk 2018-nya yaitu tetap sebesar 2.220.000.000 Kemudian maka di sini tidak ada kenaikan atau penurunan. Kemudian untuk akun saldo laba pada peraudit 2018 didapatkan sebesar Rp6.674.924.978.000, maka kenaikannya di sini sebesar Rp3.455.552.644.000, maka persentasenya adalah sebesar 107%. yang kita ambil dari neraca klien buku halaman 1. Sama juga dengan nilai nominal saham atau modal sahamnya juga diambil dari neraca klien pada buku 1 halaman 13. Maka didapatkan total ekuitasnya pada peraudit 2017 sebesar Rp5.439.772.334.000. Pada peraudit 2018 sebesar Rp8.894.924.978.000, maka ada kenaikan dari 2017 ke 2018 sebesar Rp3.455.152.644.000. Maka di sini ada kenaikan persentase sebesar 64%. Kemudian di sini total kewajiban dan ekuitas dari peraudit 2017 sebesar Rp15.959.678.000. Pada peraudit 18 sebesar Rp23.131.036.992.000.
maka di sini ada kenaikan sebesar 7.124.477.214 rupiah. Maka penurunannya maka persentasenya sebesar 45%. Kemudian pada kertas kerja selanjutnya yaitu laba rugi, laporan laba rugi. Oke, di sini pada peraudit 2018 pada akun penjualan neto didapatkan sebesar 42.773.834 rupiah, maka ada kenaikan sebesar 12.236.150 rupiah. Kemudian pada akun beban pokok penjualan sebesar 33.253.277.959 rupiah, maka di sini ada kenaikan sebesar 8.369.746.491 rupiah, maka persentasenya adalah 34%. Pada penjualan didapat dari modul 2 halaman 38 pada indeks PL1, kemudian pada akun beban pokok penjualan didapat pada modul 3 halaman 73 pada indeks PL2. Kemudian untuk akun laba bruto pada peraudit 2018 kita mendapatkan sebesar 9.520.556.41 rupiah, maka ada kenaikan sebesar 3.789.659 rupiah, maka persentasenya adalah 66%. Laba bruto ini didapatkan dari D4 dikurangi, yaitu didapatkan dari penjualan neto dikurangi pada BPP atau beban pokok penjualan. Kemudian pada beban usaha pada peraudit 2018 sebesar 2.765.165.813 rupiah. Kemudian ada kenaikan sebesar 887.213.773 rupiah dengan persentase sebesar 48% yang diambil pada modul 8 halaman 125 pada indeks PL3. Kemudian akun selanjutnya adalah laba usaha pada peraudit 2018. Laba usaha ini diambil dari laba bruto dikurangi beban usaha, maka menghasilkan laba usaha sebesar 6.774.390.228 rupiah, maka ada kenaikan pada laba usaha 2018 sebesar 2.880.275.886 rupiah dengan persentase kenaikannya sebesar 75%. Pada akun selanjutnya yaitu pendapatan dan beban lain-lain. Untuk akun laba rugi aset tetap sampai dengan beban pajak penghasilan atau BPP, yaitu didapat dari neraca klien buku 1 halaman 14. Oke, yang pertama yaitu akun laba rugi aset tetap pada 2018 sebesar 2.500.000, maka tidak ada kenaikan atau penurunan. Kemudian ada akun kedua laba rugi valuta asing, ada kenaikan yaitu pada 2018 sebesar 120.500.600 rupiah.
kenaikannya sebesar Rp15.200.000, maka persentasenya yaitu 14%. Kemudian untuk akun pendapatan bunga, di sini kenaikannya sebesar pada 2018 sebesar Rp9.996.765.000, ada kenaikan sebesar Rp1.004.265.000, maka persentase naiknya sebesar 12%. Kemudian pada akun beban bunga pada per audit 2018 sebesar Rp2.101.607.415.000. Kemudian kenaikannya yaitu sebesar Rp215.207.415.000, maka persentase naiknya sebesar 11%. Kemudian maka beban-beban lain neto ini didapat dari semua total pada pendapat dan beban lain-lain, yaitu sebesar Rp2.209.911.250.000, maka kenaikannya sebesar Rp226.865.150.000 dengan persentase sebesar 11%. Kemudian untuk laba sebelum pajak ini didapatkan dari pengurangan laba usaha dikurangi dengan beban lain-lain itu, yaitu sebesar Rp4.564.478.978.000 dengan kenaikan sebesar Rp2.668.410.736.000, maka didapat persentasenya sebesar 141%. Kemudian untuk BPP-nya ini sebesar pada 2018 sebesar Rp1.477.897.892.000, maka kenaikannya sebesar Rp637.541.120.000, maka persentasenya sebesar 146%. Maka laba itu yang didapat ya ini sebesar pada per audit 2017 sebesar Rp1.438.731.470.000. Pada per audit 2018 didapat sebesar Rp3.489.601.86.000, maka ada kenaikan sebesar Rp2.030.869.616.000, maka persentasenya sebesar 139%. Oke, baik. Selanjutnya pada tabel neraca 31 Desember 2018. Di sini pada akun aset kita ambil pada tahun 2018 atau di link pada kertas kerja indeks ARP 2.1 atau pada neraca aset. Kemudian untuk kewajiban ekuitas dan kewajiban jangka pendek kita pada tahun 2018 kita link atau kita ambil dari ARP 2.2 atau pada kewajiban pada neraca kewajiban. Maka pada tahun 2018 diperoleh jumlah aset sebesar Rp29.965.559.490.000 rupiah,
dan pada jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp25.485.334.000. Selanjutnya pada laba rugi 2017 dan 2018, maaf, ini 2016. Sampai 2018 yaitu kita dapat pada indeks ARP 2.3 atau laba rugi, maka laba neto pada tahun 2018 sebesar Rp3.489.600.186.000. Kemudian tabel selanjutnya adalah pada laporan ekuitas 2016 sampai 2018. Untuk laporan perubahan ekuitas ini pada saldo 30 Desember 2016 dan 2017 kita dapatkan pada kertas kerja buku 1 halaman 223. Tapi untuk saldo 31 Desember 2018 ini untuk modal saham kita dapatkan pada laporan neraca 2017 sampai 2018 ini, dan untuk saldo labanya juga kita dapat pada ini saldo laba pada neraca 2017 dan 2018. Maka jumlah saldo 31 Desember 2018 sebesar Rp8.929.337.420.000. Ini didapatkan dari modal saham ditambah dengan saldo laba. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada laporan arus kas 2017 sampai 2018 PT Sukus. Oke teman-teman, yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi, yaitu yang pertama dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp4.462.087.000. Kemudian di sini ada pembayaran kas, yaitu terdiri pembayaran kas kepada pemasok dan ada karyawan dan lain-lain. Yang pertama ada pemasok sebesar Rp33.173.692.959. Kemudian untuk bagian karyawan dan lain-lain di sini sebesar Rp2.534.289.000, maka diperoleh arus kas neto dari aktivitas operasi yaitu sebesar Rp7.139.752.000. Ini didapatkan dari penerimaan kas dikurangi pada pembayaran kas. Kemudian untuk akun selanjutnya yaitu dari arus kas aktivitas investasi. Yang pertama ada pembayaran untuk pembelian aset tetap sebesar Rp6.021.285.833.000. Otomatis arus kas neto yang digunakan untuk investasi yaitu sebesar itu tadi ya 6 miliar sekian. Kemudian aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas pendanaan. Di sini ada pembayaran kembali dan penerimaan. Yang pertama yaitu pembayaran kembali ada dua. Yang pertama pada pinjaman bank yaitu sebesar Rp461.654.596.000. Kemudian ada sewa pembiayaan
sebesar 104.848.235.000 rupiah. Kemudian untuk penerimaannya yaitu dari penerbitan saham sebesar 944.700.000 rupiah. Maka diperoleh arus kas neto yang digunakan atau diperoleh pada aktivitas pendanaan yaitu sebesar 378.197.169.000 rupiah, yaitu ini ya teman-teman, didapatkan dari nih penerimaan dikurangi pada pembayaran. Oke, baik, selanjutnya yaitu maka di sini penurunan kenaikan neto dan secara kas besar ini 7.487.290 rupiah. Kemudian kas dan secara kas awal tahun sebesar 67.695.350 rupiah. Kemudian maka diperoleh ini ya penurunan atau kenaikan ditambah dengan ini kas awal tahun, maka diperoleh hasil sebesar 75.182.600 rupiah. Kemudian ada transaksi non kasnya yaitu dari perolehan aset tetap melalui usaha pembiayaan sebesar 110.015.833 rupiah. Kemudian kita akan lanjut ke informasi pos laporan keuangan. Yang pertama yaitu untuk akun kas dan setara kas. Untuk tahun 2018 ini diambil dari modul 4 halaman 82 tadi kalau tidak salah indeks C pada buku 2. Kemudian untuk tahun 2017 itu diambil dari halaman 15 pada buku 1. Kemudian akun kedua yaitu aset lancar dan dibatasi penggunanya. Untuk tahun 2018 itu diambil dari modul 4 halaman 92 buku 2. Kemudian untuk tahun 2017 diambil dari halaman 22 buku 1. Kemudian untuk investasi pada saham akun selanjutnya pada tahun 2018 kita ambil dari modul 4 halaman 93 pada buku 2. Untuk tahun 2017 pada PT Sukus tidak ada ya teman-teman. Kemudian akun selanjutnya yaitu pada piutang usaha. Untuk 2018 tahun 2018 itu dijelaskan pada buku halaman 151 ya teman-teman, buku 2. Di sini ada keterangan bahwa manajemen berkeyakinan bahwa semua piutang dapat terbagi sehingga penyisihan piutang ragu-ragu atau nihil. Kemudian akun selanjutnya yaitu persediaan. Di sini pada tahun 2018 dan 2017 itu diambil pada buku 2 halaman 151. Kemudian informasi pos laporan keuangan selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu pada investasi pada investasi asosiasi. Yang pertama di sini 2018 ini diambil pada buku 2 halaman 151. Di sini sudah dijelaskan bahwa perusahaan mendapat dividen atas investasi yang dilakukan pada entitas asosiasi. Adapun dividen tersebut dapat diperinci sebagai berikut, yaitu ini ya Bu. Sebagai berikut: PT POT, PT Piglet, pada halaman 152 pada buku 1. Kemudian
Untuk aset tetap ini juga didapat pada buku 1 halaman tidak salah didapatkan pada halaman pada buku 1 halaman 223. Oke, di sini ada keterangan bahwa beban penyusutan yang dibebankan dalam beban pokok produksi dan beban usaha masing-masing sebesar Rp209.500.000 dan Rp354.691.800.000 untuk tahun 2018 dan sebesar Rp109.500.000 dan Rp116.727.80.000 untuk tahun 2017. Aset tetap dijamin dengan asuransi kerugian kebakaran kecuali kendaraan bermotor dengan asuransi all risks atau dengan semua risiko. Nilai jaminan sebesar 3 miliar untuk tahun 2018 dan 1 miliar untuk tahun 2017. Perusahaan berpendapat bahwa asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi dari risiko tersebut. Oke, selanjutnya informasi pos laporan selanjutnya yaitu pada akun utang usaha. Pada untuk 2017 ini didapatkan dari halaman 223 buku 1 dan untuk 2018 ini didapatkan dari halaman 60 buku 2. Kemudian akun selanjutnya yaitu perpajakan. Untuk tahun 2017 data ini didapatkan dari halaman 16 buku 1. Kemudian untuk tahun 2018 didapatkan dari modul 8 halaman 127 buku 2. Di sini perhitungan pajak ada catatan yaitu perhitungan pajak penghasilan, yaitu rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan laba menurut laporan keuangan sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut. Itu ini ya, 2018-nya didapat dari halaman 1031 dan 2017-nya juga didapat dari buku 1 halaman 224. Terus ada catatan lagi bahwa berdasarkan self-assessment system, perusahaan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan. Kantor pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan tersebut dalam kurun waktu 5 tahun setelah tanggal laporan. Kemudian informasi pos laporan keuangan selanjutnya yaitu untuk akun utang bank. Pada tahun 2018 diambil dari halaman 140 buku 2. Kemudian untuk tahun 2017 diambil dari halaman 223 buku 1. Di sini ada catatan bahwasanya utang bank ini mendapatkan fasilitas dari Bank CAB dengan tingkat bunga 2,25%. Utang jangka panjang dan fasilitas penarikan dari Bank CAB berkaitan dengan hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada tanah dan mesin pabrik, kemudian ada jaminan personal dari seluruh pemegang saham. Beban bunga yang dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan untuk tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 2.101.2 miliar 101.607.415 rupiah dan 1.386.400.000 rupiah. Kemudian akun selanjutnya yaitu modal saham. Modal saham ini juga data yang pertama ini untuk 2018 dan 2017 ini diambil dari halaman 17 pada buku 1. Kemudian pada akun selanjutnya yaitu BPP atau beban pokok penjualan didapat
pada 2018 dan 2017 ini didapat dari halaman 155 buku 2. Untuk informasi pos laporan keuangan yang terakhir yaitu akun beban usaha. Di sini pada tahun 2017 diambil dari halaman 16 buku 1. Untuk data dari 2018 ini diambil dari halaman 125 modul 8 buku 2. Ada catatan yaitu pengupapan lainnya. A. Informasi kurs mata uang asing. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia adalah sebesar 15.000 dan 13.000 untuk US dollar. Kemudian B. Tanggal penyelesaian laporan keuangan. Direksi bertanggung jawab atas penyajian pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 yang disusun dan diotorisasi pada tanggal 30 Maret 2019. Kemudian yang terakhir yaitu manajemen letter. Di sini kami berisikan kami telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Tedisukus untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan telah mengeluarkan laporan pemeriksaan tertanggal 12 Maret 2019. Sebagai bagian dari pemeriksaan tersebut, kami telah melakukan studi dan evaluasi terhadap pengendalian internal perusahaan seperti yang diharuskan dalam standar profesional akuntan pabrik. Tujuannya adalah untuk menentukan sifat dan luasnya ruang lingkup pemeriksaan serta jenis audit prosedur yang dilakukan. Mohon maaf, Bu. Kemudian evaluasi terhadap pengendalian internal perusahaan ini bukanlah merupakan suatu pemeriksaan khusus terhadap pengendalian internal perusahaan. Kemudian dan laporan yang kami buat ini merupakan suatu laporan tambahan dari laporan pemeriksaan kami. Keadaan administrasi serta pengendalian internal perusahaan secara umum cukup baik, akan tetapi selama pemeriksaan berlangsung, kami menemukan beberapa kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen untuk diperbaiki, untuk tercapainya pengendalian internal yang lebih baik lagi. Berikut ini yang sampaikan pada kelemahan dalam pengendalian internal perusahaan sebagainya. Di sini ada pada kelemahan, di sini ada anggaran, audit internal, kemudian uang kas, penagihan hutang, laporan akun bulanan dan piutang usaha, perangkapan tugas, kemudian ada inventarisasi aset tetap, prosedur pembelian, penyimpanan barang dan gudang, itu yang terakhir. Dan manajemen letter ini sudah disediakan pada kertas kerja. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf Bu apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.